Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi seluruh jemaat GPTI Kasih Immanuel Kebayoran Lama. Kita sangat bersuka cita pada pagi hari ini karena Tuhan Yesus memberikan waktu yang sangat indah buat kita untuk kita bisa beribadah pada Tuhan secara online melalui YouTube. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan pengumuman gereja GPTI Kasih Immanuel Kebayoran Lama 1 minggu ke depan. Setelah selesai ibadah ini, kita ada ibadah sekolah minggu yang dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan selesai untuk kelas babies melalui YouTube Super Kid. Setelah itu, jam 10 pagi ada ibadah sekolah minggu kelas beginner dan kelas junior melalui online lewat Zoom. Dan setelah itu pada hari Selasa malam ada ibadah wanita Deborah yang dimulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai lewat Zoom secara online. Pada hari Rabu dan hari Kamis ada doa syafaat PSBB yang dimulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Dan pada hari Jumat jam 7 malam ada Zoom meeting Ibu Gembala dengan seluruh jemaat GPTI Kasih Immanuel Kebayoran Lama. Dan pada hari Sabtu dan hari Minggu ada Zoom meeting Jeklap yang dimulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Demikian pengumuman yang saya bisa sampaikan untuk jemaat GPTI Kasih Immanuel Kebayoran Lama. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan yang Tuhan berikan buat kami semua, sehingga kami bisa ikut ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya dan kami imani ya Tuhan, semuanya ini adalah kebaikan dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan. Tuhanlah yang memberikan waktu yang baik buat kita semua sehingga kita bisa beribadah pada Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami walaupun dilakukan secara online ya Tuhan. Dan kami percaya hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Engkau kuasai, Engkau bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga hamba-Mu bisa berbicara, berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kami, membuka mata hati, mata pikiran kami, sehingga kami memahami kehendak-Mu ya Tuhan, dan kami bisa melakukan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan Yesus yang menyertai kami dari awal, pertengahan sampai akhir selesai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Allah Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom semuanya, sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Yes, katakan haleluya. Hari ini kita mau menari untuk Tuhan, sebab hanya Tuhan saja yang bisa mengubah hatapan kita menjadi tarian. Mari kita katakan dengan iman, Kau telah ubah ratapanku. Kau telah ubah ratapanku, hey, menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti
untuk menari untuk Tuhan? Sorakan haleluya. Yeay. Mari kita katakan kembali, kau telah ubah ratapanku. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Oh yeah, yeah. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti raja dan menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacita dan ku kan menari. Yes, kita mau menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, katakan Tuhan, kaulah sukacitaku. Amin. Kita tidak pernah lelah ya untuk menari untuk Tuhan. Yes. Here we go. Kita katakan 1, 2, 3, 4. Dan ku kan menari, hey, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacita dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, say, Tuhan, kaulah sukacita dan ku kan menari. Yeay, kita mau menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku, Tuhan, kaulah sukacitaku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yes. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau angkat suara kita. Bapa ya Tuhan, kita yang layak menerima pujian, layak untuk disembah. Amin. Mari sama-sama kita katakan, alam semesta memuji Dia Sang Raja. Alam semesta
Sebab hanya Engkau saja yang layak untuk disembah, hanya Engkau saja yang layak untuk ditinggikan. Engkau Raja kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka pikiran kami, hati kami, telinga kami, supaya kami boleh duduk diam mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah apa yang keluar dari hamba-Mu itu semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online kita yang kesekian kalinya. Dan saya percaya setiap saudara tidak akan pernah bosan-bosan, karena firman Tuhan adalah kehidupan buat kita saudara. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang sederhana sekali, jangan terputus. Saya mendapatkan ayat ini melalui kitab Mazmur 88 ayat yang kelima. Seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Apa yang terjadi ketika kita putus dari Tuhan? Hubungan kita terputus, kita kehilangan kuasa Allah, kita kehilangan namanya kehidupan. Jangan biarkan hidup kita terputus. Dan inilah yang membuat kita bisa tetap bertahan, tetap kuat, karena ada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama kita memiliki Tuhan, selama kita tidak terputus dari kehidupan, sumber kehidupan kita, maka kita akan beroleh hidup dan kita akan berolehnya di dalam kelimpahan. Amin saudara. Ya, katakan amin kalau sudah percaya kebenaran firman Tuhan ini. Pemazmur ini jelas sekali mengatakan bahayanya kalau kita terputus dari Tuhan. Bahaya sekali saudara. Karena ketika kita tercabut ya, seperti pohon yang tercabut dari akarnya, dia akan mati. Bagaikan orang yang terputus nadinya, lambat laun dia akan mati. Demikian juga saudara, dalam kehidupan kita, jangan biarkan saudara, betul-betul jangan biarkan hidup kita terputus daripada Tuhan. Saya punya pengalaman tentang charger handphone saya yang putus. Kalau saudara lihat ya, di gambar, nah, ini di ujung-ujung ini rawan sekali saudara untuk putus, terutama charger-charger saya yang sudah cukup lama. Akibatnya apa saudara? Tanpa sadar saya berpikir, ini kan cuma bagian luarnya saja, tidak mempengaruhi bagian dalamnya. Tetapi suatu saat, pada waktu saya perlu handphone itu pengen segera, ternyata handphone saya dalam kondisi yang hitam, mati, tidak ada cahayanya. Saya tidak bisa ngapa-ngapain dengan handphone itu. Saya mau pakai kerja nggak bisa, saya mau pakai telepon nggak bisa, saya mau pakai untuk Zoom nggak bisa, saya mau pakai untuk aktivitas lain, semuanya mati, tidak bisa. Karena apa? Karena kabel chargernya terputus. Ini akibat karena apa saudara? Akibat dari ketika kita terputus dari kuasa, terputus dari sumber kehidupan, terputus dari sumber listrik, itu dia akan mati saudara. Bagaimana jika semua dalam hidup kita ini terputus saudara? Saya mau beri contoh dalam hidup kita saudara. Bagaimana jika Anda ya mengalami PHK? PHK itu panjangannya adalah pemutusan hubungan kerja. Ketika kita sudah tidak lagi kerja, kita diputus hubungan oleh perusahaan tempat kita bekerja atau tempat kantor kita bekerja. Apa yang terjadi? Saudara akan mengalami yang namanya kesulitan. Secara apa? Finansial. Gak ada lagi yang bisa saudara mungkin harapkan dari perusahaan itu. Gak bisa lagi saudara mendapatkan hak untuk menerima gaji. Terputus. Saya juga pernah mengalami putus air. Ya, saudara tahu ya, di kompleks saya yang dulu di Taman Aries, Jakarta Barat, itu semuanya pakai PAM ya, dari perusahaan pemerintah. Akibatnya apa saudara? Ketika PAM sudah tidak mengalirkan, ada gangguan, tidak ada air sama sekali. Waduh, dalam beberapa jam itu stres. Kenapa nggak bisa cuci baju, nggak bisa cuci piring, tidak bisa cuci sayur-sayuran, tidak bisa mencuci kebutuhan-kebutuhan yang kita harus bersihkan saudara. Nggak bisa, ngepel nggak bisa ya, mandi nggak bisa membersihkan apapun. Betapa menderitanya. Bahkan sampai 1 hari itu menderita sekali saudara.
Karena apa? Karena terputus. Juga dengan internet. Bagaimana kalau internet di rumah saudara terputus? Saudara tidak bisa mungkin mengikuti ibadah online pada pagi hari ini tentu. Ketika kita terputus, maka semua akses akan mati. Demikian juga waktu saya ingat beberapa tahun yang lalu ya, lagi Natal di Victory Kids ya, lagi Natalan saudara mati lampu, listriknya putus. Waduh, udah latihan setengah mati saudara. Oh, beberapa bulan sebelumnya sudah latihan, sudah siap-siap berbagai hal di proyektor, tetapi semuanya mati. Tidak bisa ditayangkan, tidak bisa lagi dinikmati secara visual. Kenapa? Gelap semuanya. Jadi harus malam kudus sepanjang mungkin ibadah saudara ya. Kenapa saudara? Ketika kita terputus dari sumber-sumber yang mendukung rumah kita, mendukung kehidupan kita, maka kita juga akan mengalami kematian. Nah, bagaimana semua ini bisa kembali dihidupkan dalam hidup Anda? Bisa masuk kembali dalam rumah kita. Bagaimana? Sumber energi yang kita dapatkan dalam rumah kita sebetulnya berasal dari luar kita, saudara. Ada dari sekeliling kita. Tetapi dia masuk ke dalam rumah. Di rumah kita nggak ada tiang pemancar yang segede-gede, besar, setinggi seperti pemancar, betul kan saudara ya? Kita tidak punya antena yang setinggi mungkin beberapa ratus meter di atas atap genteng kita. Tetapi semuanya kok bisa masuk rumah kita. Kita tidak punya tangki penyimpanan air yang sangat besar, tetapi air kita terus mengalir. Karena ada sumber-sumber di luar sana yang masuk ke rumah kita. Ada yang membawanya masuk ke dalam tempat cuci piring kita, masuk ke dalam tempat kamar mandi kita, masuk ke dalam mungkin ke dalam tempat penyimpanan air di rumah. Ya, telepon bisa masuk, internet bisa masuk. Karena apa? Karena ada sumber-sumber yang mensuplai semua kebutuhan ke dalam rumah kita. Betapa nikmatnya saat air mulai jalan, saudara. Aduh, karena selama beberapa lamanya itu, saudara, kita mesti minta air dari tetangga yang punya air dari tanah ya. Aduh, kita mesti bergalon-galon, kita mesti gotong, saudara, untuk bisa mandi, untuk bisa berberes rumah, saudara. Senang banget ketika internet nyala. Aduh, saya bisa kembali beraktivitas, mempersiapkan ya segala sesuatunya untuk bisa Zoom online ya. Wah, senang sekali ketika kita bisa ada internet, kita bisa Zoom online ya, kita bisa menyaksikan tayangan-tayangan yang ada di YouTube. Wah, senang sekali. Itulah ketika kita sudah mulai yang namanya masuk ke dalam adanya penyambungan, saudara. Semua hal itu bukan berasal dari rumah kita. Semua itu berasal dari luar kita, saudara. Karena kita nggak punya sumber-sumber itu. Bagaimana caranya supaya semua fasilitas itu bisa ada di dalam rumah kita? Pasti harus ada sambungannya. Ya, saya mau katakan sekali lagi, ada sambungannya. Ya, sambungannya bisa berupa kabel. Sambungannya bisa berupa pipa. Bisa berupa router, wifi, saudara. Pasti harus ada sambungannya. Karena rumah kita kalau stand alone, tidak ada apa-apa, waduh, saudara, sengsara. Betapa sengsara ya, mungkin kita bisa bayangkan, tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada telepon, tidak ada jaringan internet. Waduh, betapa mengerikannya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa selalu nyambung dengan Tuhan kita? Gimana supaya kita juga dari sumber yang bukan dari diri kita, tetapi dari Tuhan itu bisa nyambung ke dalam hidup kita, nyambung ke dalam rumah tangga kita. Ini yang pagi hari ini kita mau sama pelajari. Mari buka hati saudara untuk mencari tahu dengan sungguh-sungguh apa sih realnya menyambungkan hidup kita dengan Tuhan. Ini berkaitan dengan value nilai gereja. Value yang Tuhan taruh di dalam gereja Tuhan adalah hubungan. Bagaimana supaya kita bisa connect dengan Tuhan? Sambungan kita dengan Tuhan itu lancar, saudara. Apa sih sambungan? Sambungannya apa? Realnya apa dengan Tuhan, saudara? Tanpa sambungan gak bisa aktif sekalipun posisi kita dekat rumah, saudara. Ya, di rumah saudara mungkin ada colokan ya. Di beberapa ruangan ada colokan, tinggal nyolok. Tapi kalau gak ada sambungannya gimana? Gak punya chargernya. Gak bisa, saudara, sekalipun ada. Betapa pentingnya sambungan-sambungan ini dalam hidup kita. Ya,
tiang listrik itu ada di depan rumah. Mungkin jaraknya hanya 3 meter, 5 meter dari parkiran, ya. Nempel bahkan, ya. Kenapa? Nggak bisa. Karena nggak ada sambungannya. Kalau nggak ada kabelnya gimana, saudara? Oleh karena itu, pada pagi hari ini, saudara, saya akan menyampaikan sambungan yang paling penting dalam kehidupan kita. Ini berkaitan dengan value gereja. Ini berkaitan dengan hal yang paling inti, yang paling core dalam hubungan kita dengan Tuhan dan gerejanya. Dalam Efesus 1 ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala, dan segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Firman Allah dikatakan jelas bahwa Yesus sebagai kepala, Kristus sebagai kepala, dan gereja, jemaat Tuhan, saudara dan saya yang ada dalam komunitas yang percaya kepada Tuhan disebut tubuh, saudara. Jadi ada hubungan kepala, ada tubuh. Ada tubuh, ada kepala, saudara. Yesus sebagai kepala, kita bertubuh. Dan kita akan mulai mengerti, ya, apa nih kaitannya. Bagian tubuh mana yang paling krusial menghubungkan kepala dengan tubuh, saudara? Apa yang menghubungkannya? Saya harus mencari pelajaran biologi untuk mencari tahu sebetulnya apa sih inti dari sebuah hubungan di dalam kepala dan juga kepada tubuh kita. Mungkin kita melihatnya cuma leher, tetapi sesungguhnya ada yang disebut dengan backbones. Nah, tulang punggung, saudara. Ternyata untuk menghubungkan kepala dengan tubuh, itu yang paling core, yang paling utama disebut tulang punggung. Kalau saudara pelajari di dalam pelajaran biologi, mengingat kembali saat-saat kita sekolah dulu. Ya, kepala, kalau saudara lihat gambar itu ada yang merah, itu gambarnya bercahaya. Itu tulang punggung yang menyambungkan kepala sampai ke ekor, ya, sampai ke tulang ekor. Dan saudara perhatikan di sini sungguh-sungguh di dalam pelajaran biologi ini saya mendapatkan 6 fungsi utama dari backbones ini sebagai penopang tubuh, membuat tubuh lentur dan fleksibel dalam bergerak, melindungi syaraf, menghasilkan sel darah merah, melindungi organ utama, bahkan peredam getaran untuk tubuh. Betapa dahsyatnya, bukan semua tulang, otot, itu semua berkaitan dengan backbones ini, saudara. Ini yang kita akan pelajari. Apa backbones dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan? Apa yang namanya backbones ini di dalam gereja Tuhan itu apa realnya? Kenapa? Karena instrumen ini yang namanya backbone ini menyatukan fungsi utama dalam tubuh. Tanpa tulang punggung ini, saudara, hidup saudara akan cacat. Ya, makanya orang yang ada cacat di tulang punggung itu betul-betul parah sekali, saudara. Firman Allah mengatakan sesuatu yang menjadi backbone dalam gereja Tuhan. Saya akan bacakan firman-Nya di dalam Keluaran 40 ayat 1-2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Saya menemukan ada sebuah kata yang menjadi backbone dari gereja Tuhan, yang tidak berubah sejak awal hingga akhir, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kemah pertemuan ini, saudara, yang disebut dengan tabernakel, kemah suci, ini yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Anehnya, kemah ini disebut kemah pertemuan, saudara. Kemah pertemuan, tempat Tuhan menyampaikan firman-Nya, tempat Tuhan menyentuh hati umat-Nya, tempat Tuhan menyalurkan kuasa-Nya. Jadi melalui kemah pertemuan inilah Tuhan bisa menyalurkan semua apa yang Dia inginkan terjadi di dalam gereja-Nya. Perhatikan ayat yang berikut ini, Keluaran 40 ayat 34. Katakan, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Jadi kemuliaan Tuhan itu turun dalam kemah pertemuan. Ya, katakan kemah pertemuan. Katakan kanan kirinya, pertemuan. Bahkan di dalam Matius 18 ayat 20 ini ayat yang menjadi terkenal sekali dan penting sekali dalam perjanjian baru. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di dalam pertemuan 2-3 orang, di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan hadir bukan di 2 atau 3 ribu orang, saudara.
Ya, bukan 2-3 ribu atau 2-30 ribu atau 2-3 juta orang, tidak sama sekali. 2 dan 3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir. Betapa Tuhan menghargai yang namanya kemah pertemuan. Tuhan menghargai pertemuan-pertemuan di dalam gerejanya. Karena apa saudara? Karena pertemuan adalah backbones, tulang punggung dari gereja Tuhan. Nah, setelah saya menyadari ini saudara, kemah pertemuan itulah yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dalam perjanjian baru juga sama. Di mana Tuhan menghargai pertemuan 2-3 orang, Tuhan mau hadir saudara. Kenapa Tuhan mau bela-belain ketemu dengan kelompok yang sangat-sangat kecil ini? Karena ini apa? Kalau bukan hal yang sangat penting, ngapain Tuhan hadir? Ya, mungkin kalau saudara direktur utama dengan perusahaan yang besar, lalu diundang oleh karyawan saudara, berapa yang hadir? 2-3 orang pak. Waduh, jangan saya lah. Itulah juru manajer mana, supervisor mana yang ketemu loh. Kalau saya, kamu undangnya harus yang ribuan dong, karyawan-karyawan bahkan dari perusahaan lain. Kenapa saudara? 2-3 orang itu sedikit, tidak menarik. Tetapi kenapa Tuhan mau hadir di dalam pertemuan ini? Karena pertemuan ini bukan sekedar pertemuan. Inilah yang disebut kemah pertemuan, di mana Tuhan mau hadir di sana. Saudara, hari-hari ini ya jemaat Tuhan betul-betul diingatkan ya untuk komitmen di dalam pertemuan-pertemuan online yang jumlahnya 2 atau 3 orang. Saudara mau komitmen nggak? Tuhan aja mau komitmen. Apa saudara nunggu? Tunggu banyak dong. Cuma 2-3 orang, saya nggak mau. Jangan sombong saudara ya. 2-3 orang tapi Tuhan hadir. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tinggi, Dia mau merendahkan diri, mau ketemu sama saudara. Betapa pentingnya pertemuan saudara. Inilah yang menjadi tulang punggung. Kalau saya ganti ya istilah-istilah biologi itu menjadi istilah Alkitab, apa yang terjadi saudara? Pertemuan adalah backbones tubuh Kristus. Kristus kepala dan tubuh adalah jemaat. Yang pertama ketika pertemuan terjadi, pertemuan menjadi penopang jemaat. Amin. Pertemuan membuat jemaat lentur dan fleksibel dalam berkarya. Pertemuan-pertemuan umat Tuhan melindungi syaraf jemaat, sehingga jemaat penuh dengan sukacita. Jemaat tidak ada yang mengalami tanda kutip stroke rohaninya ya. Pertemuan menghasilkan sel-sel pertumbuhan saudara. Pertemuan melindungi organ utama dari jemaat. Pertemuan sebagai peredam getaran dari masalah kehidupan. Saudaraku, betapa dahsyatnya backbones ini. Di dalam pertemuan ini, saudara, dengan Tuhan yang menghubungkan kepala dengan tubuh, saudara akan mengalami hal yang dahsyat di dalam gerejanya. Dalam keluarga saudara, saudara akan menerima semua itu energi yang saudara dapat dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari pertemuan-pertemuan doa, dari pertemuan-pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan. Jadi backbone utama dari gereja, instrumennya menyatukan fungsi-fungsi utama dalam gereja. Semua ini, paru-paru saya itu terhubung sama tulang punggung itu saudara. Semuanya, tulang-tulang ini. Kalau kita pelajari di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 tentang gereja mula-mula, apa yang mereka lakukan waktu gereja lahir? Saya akan bacakan buat saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Ya, kalau selanjutnya ada ayat-ayat yang luar biasa. Ya, saudara bisa baca di rumah selanjutnya, di mana Tuhan menambahkan jumlah orang yang percaya. Banyak orang mengalami Tuhan di dalam pertemuan-pertemuan ini. Saat ini kita dibatasi oleh social distancing, bukan? Karena pandemi. Apakah gereja kehilangan akal? Apakah gereja menjadi lemah? Tidak, saudara ya. Tuhan sudah siapkan ya aplikasinya, internet untuk bisa memfasilitasi jemaat di seluruh dunia untuk tetap
bertemu di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti saat ini, ada juga hari-hari yang lain, pertemuan melalui Zoom, ya, melalui sel-sel grup. Dan luar biasa saudara, banyak sekali bahkan kita bisa memberkati orang-orang yang tidak hanya di gereja lokal kita, tapi bisa berbagai kota, bisa berbagai daerah, bisa banyak mendengar kesaksian. Karena apa? Inilah backbones dari gereja. Sekali lagi katakan, inilah tulang punggung gereja. Pertemuan-pertemuan kita saudara. Ada 3 hal utama mengapa pertemuan itu sangat penting. Saya akan share kepada saudara 3 hal ini. Dan saudara akan diberkati Tuhan ketika saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, pertemuan itu menguatkan hubungan batin, saudara. Dalam Efesus 2:19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Ketika saudara rajin dalam pertemuan, bertekun dalam pertemuan, apa yang terjadi sebetulnya dalam hidup saudara, dalam emosi saudara, dalam hati saudara? Saudara sedang membangun hubungan batin, hati ke hati, saudara. Ini membuat keluarga itu kuat, saudara. Yang membuat keluarga kuat adalah ketika keluarga ini memiliki pertemuan-pertemuan yang intens dan saling sharing dan berbagi. Hubungan yang paling kuat, ikatannya sebetulnya hubungan darah. Betul nggak saudara? Kakak adik, orang tua dengan anak, itu hubungan yang paling kuat. Bahkan secara hukum tuh kuat sekali. Jadi kalau warisan itu juga karena hubungan darah jatuhnya saudara. Tetapi sadar nggak saudara? Sekalipun hubungan darah, tapi bisa nggak kuat hubungannya secara kenyataannya. Saya kasih contoh saudara. Suatu kali ada rekan saya ya, dia tidak punya anak, dia adopsi anak. Ya, sejak kecil, sejak bayi dia adopsi anak. Sampai anak itu sudah cukup besar ya, balita ya, dia mau ketemu sama orang tua aslinya saudara, main, orang tua aslinya main saudara, nangis saudara, nggak mau, digendong aja tidak mau saudara, nangis ngejar-ngejar nggak mau, nggak kenal, siapa nggak mau nangis, kok bisa ya? Itu hubungannya sedarah loh, hubungannya sedarah. Itu mama aslinya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika bayi ini diasuh, bertemu setiap hari pagi, siang, malam, dirawat, dikasih sayang saudara. Oh, bayi ini memiliki hubungan batin saudara, hati ke hati. Yang dia tahu, yang setiap hari ketemu sama ini yang disebut mama, yang padahal bukan mama kandung. Hubungan dengan pertemuan-pertemuan yang intens jauh lebih kuat daripada hubungan darah tetapi tidak pernah ada di dalam pertemuan. Kalau teman-teman saya yang lain, kisahnya lain lagi. Waktu saya masih kerja di dunia entertain, banyak teman saya yang mesti keluar negeri, keluar kota, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tidak pulang ke rumah. Kadang-kadang waktu itu ya belum ada teknologi secanggih sekarang. Ada video call ya, bisa telepon dengan murah. Apa akibatnya? Sampai anak ini ketika pulang papanya dipanggil om. Ada om siapa itu mah katanya. Waduh saudara, bayangin anak udah manggil papanya om. Karena apa? Bukan karena hubungannya bukan hubungan darah, tetapi karena apa? Tidak ada pertemuan. Jadi pertemuan ini penting sekali di dalam gereja Tuhan, saudara. Oleh karena itu, ketika kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, ini core-nya, saudara. Kalau saudara malas untuk datang pertemuan, saudara betul-betul ogah ikut pertemuan, hitung-hitungan ikut pertemuan, engkau warga asing, saudara, buat kata firman Tuhan. Engkau seperti orang asing, sama seperti kita ketemu orang tua yang sebetulnya hubungan darah, tapi gak pernah mau ketemu sama kita. Bertahun-tahun saudara gak akan dekat. Ini waktunya untuk kita membangun pertemuan yang berkualitas dalam kehidupan umat Tuhan. Amin saudara. Mari saudara komitmen dalam pertemuan-pertemuan Zoom yang diadakan oleh gereja kita. Di dalam kelompok-kelompok kecil maupun kelompok-kelompok dalam pelatihan-pelatihan. Ya, ini penting buat hidup kita. Yang kedua, apa yang terjadi di dalam pertemuan umat Tuhan?
Dalam pertemuan ada transfer kehidupan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kok bisa ya? Ingat, pergaulan adalah sering ketemu. Bertemu terus. Bisa ada yang terjadi sesuatu. Saya dididik dari kecil, dari lahir itu sebagai anak hamba Tuhan. Tentu orang tua saya mengajarkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai hal-hal yang baik tentang kekudusan, takut akan Tuhan. Apa yang terjadi ketika saya sekolah waktu SMA? Teman-teman saya ya kebetulan rada berandalan sih, ya merokok, ya raja nyontek. Tapi itu teman saya. Apa yang terjadi dengan hidup saya? Apa yang sudah mami saya tabur bertahun-tahun itu seperti rusak begitu aja. Saya menjadi orang yang suka nyontek. Ya, saya jadi anak yang suka memberontak. Saya bolos sekolah berhari-hari nggak masuk sekolah hanya untuk jalan-jalan. Ya, ikut teman saya ya nebeng motor keliling Jakarta lah segala macem. Kok bisa ya? Karena firman Tuhan ya dan amin. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita sering bertemu dengan umat Tuhan, sering ngobrol, sering sharing doa bersama-sama, apa yang terjadi saudara? Ya, kehidupan berkat yang akan ditransfer. Ada sukacita yang akan ditransfer. Akhirnya saya bertobat ya sekitar kelas 2, kelas 3 SMA. Yang saya lakukan adalah saya merubah pergaulan saya. Saya bergaul dengan teman-teman yang berohani, yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, yang gak suka nyontek. Saya pindah tempat duduk dari tempat duduk paling belakang di kelas, saya pindah ke tempat paling depan saudara. Ya. Saya bergaul sama mereka. Apa yang terjadi? Ranking saya yang tadinya ya ranking 3 dari ujung ya berubah. Di akhir saya kelulusan, saya mendapat ranking 5 besar saudara. Waduh, saya kaget banget. Kenapa? Ini 10 besar aja udah sukacita, ini 5 besar. Kenapa bisa ya? Ketika kita sedang sering bertemu dengan orang-orang yang pintar, saudara ikut pintar. Saudara bertemu dengan orang-orang yang takut akan Allah, yang berharap pada Tuhan, saudara juga akan hidup dalam takut akan Tuhan. Saya ingat sekali juga, anak saya waktu SD, SMP itu anak bola, sepak bola. Sekolah bola, ya di sekolahnya itu juga sukanya tanding bola, jadi pemain inti di sekolah, mewakili sekolah untuk tanding bola, ya menjadi kiper. Tapi waktu SMA kelas 1, kelas 2 mulai terjadi perubahan. Bayangin, anak saya mendadak menjadi anak basket. Karena apa? Karena di sekolah SMA-nya adalah juara basket se-Jakarta, saudara. Jadi pembicaraannya di sekolah itu, piala-pialanya, ya kejuaraan-kejuaraan diikuti, mostly itu basket. Akhirnya anak saya mulai jadi cinta basket, minta dibeliin bola basket, minta dibeliin baju-baju basket, mulai gamenya game basket. Apa yang terjadi saudara? Ada transfer kehidupan. Anak saya juga dipilih menjadi salah satu tim juga untuk mewakili sekolah tanding basket. Dari anak bola jadi anak basket. Kok bisa? Bisa saudara, karena ada transfer kehidupan, ada transfer hobi, ada transfer komunitas. Ini yang terjadi. Bagaimana dengan saudara? Saudara ingin diberkati Tuhan? Saudara ingin mengalami mujizat Tuhan? Bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, pertemuan orang benar itu mendatangkan kuasa, saudara. 2-3 orang, kenapa berkuasa? Karena ada Tuhan hadir di sana. Amin, saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi berkumpul, artinya apa? Dalam pertemuan ya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Yang terjadi apa saudara? Ketika mereka sering berkumpul, bertekun berdoa, kuasa Allah dinyatakan. Saya dilawat Tuhan, itu dalam pertemuan ibadah, dalam pertemuan. Waduh, dilawat kuasa Roh Kudus, saya mengenal Tuhan, dijamah hati saya sampai remuk hancur hati. Saya dipenuhi kuasa Roh Kudus, itu dalam pertemuan saudara. Kalau tidak ada pertemuan itu, saya nggak tahu saya ada di mana saat ini. Di dalam pertemuan-pertemuan anak-anak Tuhan, perubahan hidup terjadi karena ada kuasa Allah yang bekerja.
Itu yang terjadi, saudara. Ketika Paulus Silas di dalam penjara memuji menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan sehingga mereka dibebaskan dari penjara. Itu di bawah tanah, saudara. Enggak kena radar tuh. Zaman itu belum ada radar, tapi Tuhan tahu. Ketika saudara berdua, bertiga, berkumpul di dalam nama Tuhan, saudara memuji Tuhan, saudara membawa nama Tuhan di dalam pertemuan itu, Tuhan hadir. Tuhan hadir. Tuhan yang Maha Kuasa itu hadir. Oleh karena itu, saudara, di bagian akhir khotbah saya mau ingatkan saudara, jangan terputus. Bukan Tuhan yang memutuskan, tetapi saudara, kadang-kadang saya dan kita semua yang suka menjauhkan diri sehingga kita terputus. Seperti Mazmur saya ingatkan lagi di awal, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa. Sekali lagi katakan kanan kiri, jangan terputus dari gereja Tuhan. Jangan terputus dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Itu adalah tulang punggung gereja. Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya ya seluruh pemimpin ya, seluruh pertemuan-pertemuan kita selalu mengingatkan untuk selalu hadir. Ayo, come on. Semangat hadir dalam pertemuan. Karena ini adalah tulang punggung. Ini tempat di mana saudara mendapatkan sel-sel kekuatan Allah. Ini tempat saudara mendapatkan kekuatan sehingga saudara bisa berdiri tegak. Amin, saudara. Mari putuskan. Kalau hari ini ada pertemuan, saudara putuskan untuk datang. Kalau besok ada pertemuan, saudara pastikan juga saya mau ikut. Kita sekarang hanya di rumah kok, ya. Tinggal buka aplikasi, pencet link, langsung terhubung kalau saudara ada internet. Kita nggak perlu lagi macet-macet di daerah saudara mungkin macet, tidak perlu lagi kehujanan, saudara. Effortless, betul-betul dimudahkan. Masa nggak mau, saudara? Apalagi ini Tuhan memberitakan kita untuk kita selalu ada dalam pertemuan-pertemuan yang penting ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Kami boleh sama-sama bertemu di dalam ibadah online. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami, Tuhan. Dan kami melihat orang-orang diubahkan hidupnya walaupun hanya bertemu secara online. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu yang membawa dampak perubahan. Gereja-Mu harus selalu terus bersekutu, terus saling sharing, saling membangun, menguatkan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Biar setiap kami boleh menerima berkat Tuhan, menerima kekuatan Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.